Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini kami ingin mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual mengenai praktek coaching modul 2.3. Dalam hal ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Nurfoza sebagai pengamat, kemudian ada teman saya Ibu Mulyana sebagai coach, dan Ibu Aklima sebagai observer atau coach. Assalamualaikum Bu Mulyana. Apa sehat hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu, sehat Bu Kotra? Hari ini kita ada praktek coaching ya? Betul Bu, betul. Baik, sebelum coaching dimulai saya akan bertanya-tanya dulu ya. Karena di sini saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Yang pertama, bagaimana penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini, Bu? Ya Bu, untuk rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini ya Bu, di sini saya akan melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita, di mana pada alur cerita ini nantinya di situ kan ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Nah, itu yang akan dilaksanakan Bu dalam penilaian dari alur cerita tersebut. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bu, yang ingin saya kembangkan dalam hal ini pada coaching kali ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya dari kompetensi-kompetensi yang akan saya ajukan. Gitu ya Bu. Baik, jadi bagian kompetensi coaching yang akan spesifik Ibu kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot ya Bu. Lalu indikator tercapaiannya seperti apa Bu? Spesifiknya dari pertanyaan berbobot ini yang saya terapkan adalah menggunakan kata kunci Bu, yakni penggunaan kata kunci yang khususkan sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang akan nantinya saya akan kembangkan Bu. Baik, penggunaan kata kunci ya. Silakan Ibu bisa memulai melakukan praktek coaching dengan Ibu Aklima. Ya, silakan Bu Aklima. Silakan Ibu Aklima masuk. Kita akan berbincang-bincang sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Aklima. Silakan Bu Aklima, ada yang ingin disampaikan? Ini Bu, saya minta waktunya ya Bu ya. Boleh Bu? Boleh Bu. Saya mau cerita nih Bu tentang yang sedang saya alami Bu. Bikin saya mengeluh tapi Bu. Boleh, silakan diceritakan bagaimana ceritanya Bu. Ya Bu, di sini bukan. Akhir-akhir ini kan saya mengajar Bu di kelas. Saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias Bu dalam belajar. Boleh Bu, baterai lu mana ya? Begini Bu, akhir-akhir ini kan Bu, saya dalam mengajar murid-murid saya itu bukan kurang antusias dalam belajar. Mereka kan tidak mengerjakan tugas, hanya sebagiannya saja Bu yang mengerjakan tugas. Artinya 50% siswa saya yang mengerjakan tugas, 50%-nya lagi tidak Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu, apa nanti yang diharapkan dalam pertemuan kita kali ini Bu? Saya mengharapkan solusinya Bu, atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan Bu. Oh, menurut Ibu nih, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau menurut yang saya pikirkan sih Bu, saya itu kan membuat mereka kurang antusias sepertinya ya. Yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya agak membosankan Bu. Saya terlalu monoton dalam mengajar. Saya juga terlalu dominan ketika berbicara di kelas.
menyampaikan materi. Misalnya kan bercerita di depan murid-murid saya, Bu. Yang selanjutnya yaitu tidak memberikan kesempatan untuk murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran di kelas, Bu. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira apa saja nih yang membuat murid ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Menurut saya ya Bu, murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asyik begitu Bu, yang tidak monoton dan tidak membosankan begitu Bu. Ya, Bu. Nah, saya akan sependapat tuh dengan ibu. Lalu menurut ibu, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid ibu itu bisa belajar dengan asyik, kemudian tidak bosan lagi di pelajaran itu? Kira-kira itu seperti apa? Menurut saya Bu, mungkin pembelajaran yang saya terapkan di kelas ini harus berpusat kepada murid Bu. Kemudian murid pun harus saya minta aktif Bu dalam pembelajaran. Terus nanti bisa dan pembelajaran nanti saya akan selipkan ice breaking gitu Bu. Ataupun game-game pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar di kelas itu lebih menarik Bu. Lalu menurut ibu sendiri mengenai tugas yang diberikan kepada murid ibu itu kira-kira penyebabnya tuh seperti apa, Bu? Apakah memang kurang antusias atau dalam pengumpulan tugas tadi kan masih 50%? Itu gimana, Bu, caranya? Itu kemungkinan menurut saya nih Bu ya. Kemungkinan mereka itu kurang antusias dalam mengerjakan itu karena mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Bu. Kemudian berisi banyak juga pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam Bu gitu. Dan membuat siswa itu tertarik mungkin seperti itu Bu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira ibu menggunakan sumber belajar yang bagaimana ini? Apa saja sumber belajar ibu? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Oh, oke, oke. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin nanti ibu itu bisa mengembangkan dari selain buku belajar tadi ya, Bu ya. Adakah sumber lain dari selain buku teks? Saya pikir sebenarnya ya, kalau dalam dunia pendidikan itu pasti banyak sih Bu ya sumber belajar itu. Bisa dari video YouTube kan zaman sekarang kan untuk apa namanya itu ada artikel, ada blog, kemudian tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sedang tren Bu sekarang. Di TikTok ya Bu ya. Kemudian ada Reel di Instagram dan masih banyak yang lainnya Bu. Nah Bu, Ya, lanjut, Bu, lanjut. ginoro ni naman salah hinan. Mbak coachingan ginoro ni nan. Nah, bagus sekali itu Ibu. Saya yakin sekali bahwa Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber selain dari buku teks itu sehingga murid itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran Ibu. Nah, sekarang kira-kira rencana Ibu nih ke depan dalam menyelesaikan permasalahan tadi bahwa kelas itu hanya menggunakan atau hanya mengumpulkan tugasnya menurut Ibu tadi kan 50%. Kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa nih? Saya berencana nih Bu ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan, yang menyenangkan, dan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video di YouTube dan juga TikTok Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk tidak memberikan tugas terlalu banyak lagi kepada murid-murid saya Bu. Untuk tugasnya pun akan saya coba sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya Bu. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid terkesan tidak dipaksa begitu Bu. Mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Misalnya menggunakan penugasan. Itu bentuknya seperti drama, kemudian lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Begitu Bu. Nah, bagus sekali itu Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, amin. Kemudian kira-kira komitmen ke depan nih dalam melakukan perencanaan yang tadi saat itu sebutkan itu seperti apa Bu rencananya? Saya bukan rencananya memiliki komitmen ya Bu ya. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan Bu. Saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik, menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi.
Saya akan mengeksplorasikan materi-materi sehingga nanti murid-murid saya itu dapat menjalankan yang namanya Merdeka Belajar, Bu. Dan saya akan membuat mood saya dalam kegiatan eksplor materi tanpa ada unsur paksaan. Dan akan saya serahkan juga pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Wah, betul sekali itu Bu, sangat bagus sekali itu rencana itu tadi ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti semua yang dilakukan rencananya itu bisa berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan rencana, dan saya sangat mendukung rencana itu tadi. Bagus sekali Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk saya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang diidam-idamkan, yang dinanti-nantikan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih dari Bu yang men-sharing dengan saya ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sekali lagi Assalamualaikum Bu. Baik, saya tadi udah mengamati ya proses coaching yang Ibu lakukan. Sudah mengobservasi, sudah saya lihat percakapan dengan Ibu. Suaranya Bu. Suaranya. Hati itu. Tidak kedengaran suaranya. Sudah? Sudah Bu, sudah. Baik ya, tadi saya sudah melakukan observasi ya dari percakapan Ibu tadi, dari proses praktek coaching Ibu tadi. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator atau ketercapaiannya pengembangan yang diinginkan terwujud, Bu? Iya Bu, sebelumnya Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan menyebut ini. Setelah saya melakukan coaching tadi tentang indikator yang saya harapkan dan juga telah saya sampaikan bahwa indikator yang sudah sesuai dengan alur cerita tadi, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan sampai ke tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi yang dari Ibu Akrima tadi, yaitu dengan masalah beliau, kemudian menggali potensi yang lain dalam memecahkan masalah-masalah sendiri begitu Bu. Seperti itu ya. Beberapa memang betul ya Bu yang saya lihat tadi, saya lihat observasi tadi, Ibu sudah hadir penuh, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif dan menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, sehingga Ibu tadi tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci ya. Dan hasilnya tadi coach sendiri bisa tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan dengan kalimat atau kata-kata coach yang Ibu sampaikan. Baik, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Ibu? Begini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif ya Bu. Kemudian saya juga ingin melihat bahwa menjadi coach itu gesturnya kemudian fokus terhadap coaching Bu. Apakah sudah sesuai atau belum, kira-kira apa yang nanti bisa dikembang lagi. Oh ya, baik Bu. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi mendengar aktif Ibu bisa terlaksana yang seperti Ibu sampaikan tadi pada kegiatan coaching berikutnya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Baik, sama-sama Bu. Terima kasih juga untuk hari ini ya. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.